Takwa guna. Takwa itu di mana? Di hati. Jadi kita nggak boleh bilang orang takwa, Pak. Simpulan orang yang bertakwa nggak boleh, Pak. Ya, simpulan hamba Allah yang soleh nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Di depan kita dia tunduk-tunduk, ya, di tempat lain dia siapa yang tahu? Tapi kalau kita bilang begini, si fulan rajin ke masjid, si fulan rajin bersedekah, si fulan suka menyantuni anak yatim, si fulan suka membantu fakir miskin, si fulan rajin sholat rawatib, si fulan rajin tahajud, si fulan selalu mengkhatamkan Al-Quran 3 kali dalam sebulan, boleh? Boleh. Tapi kalau mengatakan si fulan orang yang bertakwa, nggak boleh. Kenapa? Yang tahu dia bertakwa atau tidak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan orang, tidak boleh menyepelekan orang. Ya, kalau lihat orang berdosa, ya kita nggak tahu bagaimana akhir hayatnya. Siapa sangka Umar bin Khattab, manusia paling jahat dulunya, manusia paling memusuhi agama Islam, menjadi orang nomor 3 di dalam Islam. Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa sangka Khalid bin Walid yang mengalahkan Rasulullah dalam perang Uhud, ya, yang menyerang, melakukan serangan balik sehingga banyak kaum muslimin yang jatuh dan gugur dalam perang Uhud itu. Siapa tahu bahwa dia adalah menjadi pembela Islam yang tangguh dan menjadi saifun min suyufillah, di antara pedang daripada pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menganggap enteng, jangan menyepelekan, apalagi merendahkan. Ya, kadang-kadang kita dalam beribadah nih, ya, dilihat dia sok pertama, orang-orang kok pada belum datang, ini baru saya yang datang. Nampaknya yang lain penghuni neraka semua, cuma saya saja penghuni surga katanya. Jangan angkat. Kembali lagi, kutiba alaikumussyam, diwajibkan Allah kepada kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Allah. Maka kita bilang apa? Sami'na wa ata'na. Nah, mungkin perasaan kalian puasa itu berat, puasa itu sulit, maka kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ya, bukan kamu yang pertama berpuasa, umat sebelum kamu juga berpuasa. Bahkan puasa zaman dulu lebih berat, Pak. Puasa zaman dulu yang boleh buka itu antara maghrib dan isya. Awal puasa itu wajib, ya, buka setelah maghrib. Setelah isya, sholat isya sudah nggak boleh makan. Awalnya, makanya ada di dalam surah Al-Baqarah itu, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Sahabat itu kuat kalau nggak makan. Ya, tapi yang bikin mereka nggak kuat sama siapa? Sama istrinya di rumah. Suatu ketika Umar bin Khattab pulang kemalaman. Ya, katanya Umar, saya berdiskusi, berbicara dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Saya pulang kemalaman. Saya dapati istri saya di rumah sudah tidur. Kata siapa? Kata Umar. Ya. Kemudian, ya, Umar, ya, melakukan hubungan suami istri padahal sedang puasa. Besoknya dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Ya sudahlah, Allah sudah maafkan itu. Yang penting kalian mau mengakui kesalahannya, sehingga puasa yang tadinya hampir 24 jam itu dikurangi. Min ba'di, menahan makan dan minum mulai subuh sampai maghrib.
Yang pertama itu. Kemudian apa maksudnya? Apa tujuan puasa? Bukan Allah mau membuat kita kelaparan, Pak. Bukan Allah mau membuat kita kehausan. Bukan Allah mau membuat kita lemah, tidak berdaya. Tapi tujuan Allah apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Bulan Ramadan itu madrasah. Bulan Ramadan itu madrasah. Alumninya dapat gelar. Gelarnya apa? Muttaquna, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak ketakwaannya? Karena orang yang berpuasa, Bapak dan Ibu, latihan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa yang tahu kita puasa? Ada yang tahu kita puasa, Pak? Enggak ada yang tahu. Istri kita pun enggak tahu kalau kita puasa. Anak kita enggak tahu kalau kita puasa. Atasan kita di kantor enggak tahu kalau kita puasa. Siapapun enggak ada yang tahu kalau kita puasa. Kenapa? Karena bisa saja mulutnya kering, badannya lemas, dilemas-lemaskannya. Tiba-tiba kita lihat dia udah masuk ke dalam satu ruangan yang kelihatan cuma kakinya saja, batang. Gak ada yang tahu, Pak. Ya, kata orang apa? Puasa iuk-iuk, siang hari buka periuk, diam-diam ke dapur buka periuk. Kalau zaman sekarang udah gak ada periuk, Pak, pakai ada cooker ya. Kalau zaman dulu kan periuk, Pak ya. Iya. Jadi malam dia ikut sahur, siang-siang dia minum. Kadang anak-anak itu ya, anak-anak menyelam air sambil minum gitu. Nggak ada yang tahu itu muraqabatullah. Yang tahu dia sama Allah. Makanya pahala puasa itu as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan itu pahalanya jelas. Pahalanya jelas. Ada yang 10 kali lipat. Ya kan? Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 700 kali lipat. Ada yang suka-suka Allah ngasih. Ya. Kalau orang jahat ngasihnya suka-suka, ngasihnya banyak atau sedikit, Pak? Sedikit kan? Bos di perusahaan, ya. Oh, bos jadi pelit. Ya. Bos ini jahat. Ya, berapa gaji? Suka-suka saya katanya. Ya, berapa THR katanya? Suka-suka saya. Kalau hati-hati, Pak, kalau udah bilang suka-suka saya dan bosnya itu pelit, bosnya juga nggak punya duit, ya, bosnya juga lagi apa? Lagi pilot, maka yang dikasih berapa? Paling-paling hanya dikasih 200.000. Ya enggak? Tapi kalau Allah pemilik alam semesta ini, ya, pemilik kekayaan seluruh alam semesta ini, kalau Allah bilang suka-suka dia yang ngasih. Ngasihnya berapa? Banyak. 5T. Ya. Makanya puasa itu Allah langsung yang membalasnya. Laisa lahu jazaa'un illa jannah, balasannya adalah surga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berpuasa itu kita menahan diri dari yang halal sebetulnya. Makan halal nggak, Pak? Minum? Hubungan suami istri? Halal. Ya kan? Nah, kita membiasakan menahan diri dari yang halal di samping yang haram. Ya kan? Nah, terbiasa menahan diri ya dari yang halal selama 30 hari berturut-turut. Mudah-mudahan setelah itu terbiasa menahan diri dari yang haram dan yang syubhat. Yang halal saja dia mampu untuk menahan, tidak melakukannya, apalagi yang haram. Jadi Bapak dan Ibu, pesan saya, kalau puasa, puasalah dari yang haram. Jangan puasa dari yang apa? Jangan hanya puasa dari yang mubah. Makan, minum, hubungan suami istri itu mubah.
Ada orang tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, tapi mulutnya mencaci maki, tapi mulutnya gibah, tapi mulutnya merendahkan orang, matanya jelalatan. Ya, dia tinggalkan yang mubah, tapi dia lakukan yang yang haram. Ya, sekarang mata orang gampang banget jelalatan, Pak. Ya, kalau dulu harus lihat perempuan cantik lewat, sekarang di depan mata ada handphone. Fitnah akhir zaman ini, handphone ini luar biasa. Luar biasa, betul nggak Pak? Betul. Sepakat nggak kalau kita tutup handphone ini di bulan Ramadan? Sepakat nggak Pak? Inilah yang menghalangi kita baca Quran. Betul? Inilah yang menghalangi kita tasbih. Inilah yang menghalangi kita zikir. Inilah yang menambah dosa kita. Ya. Sekarang tinggal tekan aja apa yang mau dilihat, mau yang bagaimana ada Pak. Itu hanya muraqabatullah yang bisa menghalangi seseorang untuk menjaga dirinya daripada terjerumus ke dalam perbuatan seperti itu. Jadi memang betul-betul latihan ketakwaan. Ya, mudah-mudahan orang yang terbiasa latihan pertama tadi apa? Muraqabatullah. Latihan yang kedua terbiasa meninggalkan dosa, maka mudah-mudahan setelah itu dia akan menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, sisi ketakwaannya di puasa itu melemahkan badan kita, melemahkan fisik kita, melemahkan syahwat kita. Makanya puasa itu memecah syahwat. Syahwat itu kalau bersatu dia kuat, ya kan? Macam sapu lidi, kalau satu-satu gampang dipatahkan. Tapi kalau dia bersatu, nggak kuat kita. Jadi nafsu kita pecah dengan puasa itu. Itulah makanya kalau udah sore-sore Pak, pada asar jalanan macet. Ngapain orang? Beli takjil. Semua gitu. Gorengan, cola, bubur, apa lagi? Bakwan, cilok, semua dibeli. Pas udah dimakan nanti sedikit udah Pak? Kenyang. Udah kenyang. Akhirnya mubazir. Mestinya di bulan puasa pengeluaran berkurang, ini malah bertambah. Akibatnya barang-barang di bulan puasa pada naik. Kenapa? Karena meningkat permintaan. Kok bisa ya Pak? Orang puasa tapi makanan kebutuhan makanan meningkat. Gimana puasanya? Ya. Belum lagi kalau bukanya itu kekenyangan Pak, sehingga kalau malam yang dia pikirkan nyari tarawehnya yang cepat. Apalagi anak-anak ini cari tarawehnya yang super cepat. Itu di YouTube itu ada Pak, saya lihat. Astagfirullahaladzim. Cepatnya macam kilat, nggak yakin saya dia baca tahiyat itu. Kecepatan. Ya, cepat sih boleh, tapi tetaplah jaga tumakninah. Karena tumakninah itu rukun sholat. Kalau hilang rukunnya, hilang sholatnya. Sama dengan syarat. Kalau syarat juga, kalau hilang syaratnya, hilang sholatnya. Kalau hilang rukunnya, hilang sholatnya. Cuma bedanya kalau syarat sebelum sholat, kalau rukun ketika sedang sholat. Kecepatan Pak. Ya. Jadi apa yang dia kejar? Apa yang dia cari? Bukankah yang kita cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kembali lagi, puasa itu mempersempit ruang gerak setan. Jadi orang yang kenyang, ya, orang yang banyak makannya, banyak tidurnya. Sehingga kalau malam dia nggak tahan berdiri mengikuti
sholat tarawih bersama imam. 2 rakaat lagi udah cabut. 2 rakaat lagi innahu kana kabura. Innahu kana kabura. Kabur Pak. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, barang siapa yang berdiri bersama imam melaksanakan sholat tarawih sampai selesai Pak ya, sampai selesai, faka'annama qamal laila kullah, seolah-olah dia sholat tahajud sepanjang malam. Keutamaannya ada, keutamaan sholat berjamaah bersama imam, kemudian sampai selesai. Kalau imam sampai selesainya witir, dia juga sampai selesainya witir. Jadi itu salah satu ibadah yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi syaratnya Bapak dan Ibu saya kasih tahu, jangan kekenyangan. Kenyang boleh, tapi jangan kekenyangan. Rasulullah itu kalau buka tamarat, beberapa butir kurma. Kalau kita tidak buka puasanya apa? Goreng. Pakai sambal kacang, ya udah. Semakin berat, kolesterolnya meningkat. Jadi coba dibiasakan berbuka itu dengan kurma, sebagaimana Nabi berbuka dengan kurma. Ataupun kalau nggak ada kurma yang manis-manis lah, gitu ya. Itu. Karena itu akan menambah energi kita, sehingga menambah kuat kita untuk beribadah. Tapi sekali lagi pesan saya Bapak dan Ibu, jangan sampai kekenyangan. Yakinlah kalau kekenyangan nggak kuat beribadah. Betul ya? Hancur nggak kuat beribadah. Yang kuatnya tidur, ngantuk, tersiksa dia waktu orang lagi sholat khusyuk kalau dia gini. Kapanlah selesai Pak Imam ini? Jangan-jangan besok Pak Imamnya dipecat sama dia Pak. Kenapa? Karena kepanjangan. Di satu tempat DKM masjid berpesan sama imam, kalau kepanjangan bacaannya gaji nggak dibayar. Sampai segitunya Pak, ya luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi pesan, jangan kekenyangan. Memang itu godaannya, karena nafsu kita itu pecah Pak. Kalau puasa nafsu itu pecah, karena pecah itu keinginannya banyak. Makanya pedagang berlomba-lomba menampilkan, ya, memajang seluruh jenis makanan, mulai dari cendol, apalagi gorengan, bubur macam-macam, ya. Ada bubur ayam, ada bubur nasi, ada bubur kacang, ada kolak ubi, ada kolak macam-macam, ada sate, ada ini, semua seolah-olah mau kita makan. Nah, itu godaannya orang yang berpuasa, sehingga tadi saya katakan pengeluarannya meningkat, membengkak, yang mestinya berkurang. Bapak dan Ibu, mau nggak orang puasanya 30 hari? Kalau Bapak puasanya 900 hari, caranya gimana? Aftir sha'iman, berikanlah iftar kepada orang yang puasa. Rasulullah SAW bersabda, man aftara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tadi, persis, utuh, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi kalau kita ngasih 10, berarti kita puasanya 11. Kalau kita ngasih 100, berarti puasa kita 101 hari dalam sehari. Kali 30 hari berapa? 3.000 hari. Itu. Jadi siapa yang mau melipat gandakan amalnya, maka banyaklah memberikan buka puasa. Satu lagi Pak, hukum buka puasa ini. Hukum buka puasa ini boleh dimakan orang kaya, sebagaimana boleh dimakan orang miskin. Jadi kalaupun Bapak kaya, kemudian orang memberikan iftar, jangan ditolak. Dia sama dengan daging kurban. Daging kurban boleh buat orang kaya, boleh buat orang miskin, sebagaimana boleh buat orang kaya. Tidak ada bedanya.
Tapi kalau sedekah, orang kaya dilarang menerima sedekah. Orang kaya mestinya bersedekah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu yang pertama, ibadahnya sholat taraweh. Kemudian apa lagi tadi? Memberikan iftar. Kemudian satu lagi, ada ussolawati di waktiha, melaksanakan sholat berjamaah bagi bapak-bapak. Ya, bapak-bapak usahakanlah sholat berjamaah. Apalagi kesempatan dibuka sekarang, tidak seperti tahun lalu. Sholat berjamaah karena mendapatkan 27 kali lipat. Jangan ditunda-tunda ketika sudah melaksanakan ibadah sholat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan bekal yang kita miliki, kita memasuki bulan Ramadan ini dengan sukacita, ya. Kemudian kita bertekad, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita bertekad untuk menjadikan Ramadan ini seperti Ramadan terakhir bagi kita. Masya Allah. Makanya kalau Imam kadang bilang shollu sholata muwaddi', sholatlah kamu sholat perpisahan. Maka kita bilang sumu siyama muwaddi', puasalah kamu puasa perpisahan. Anggaplah puasa ini puasa perpisahan, Pak. Ya, anggaplah puasa ini puasa perpisahan, puasa terakhir, supaya kita betul-betul melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu tahun depan kita masih ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Jangankan bulan depan, bulan ini pun kita belum tahu. Siapa yang menyangka barangkali di antara kita ada yang kapannya sudah dijahit sekarang. Siapa yang menyangka ada yang kerandanya sudah dipersiapkan. Siapa yang menyangka kuburnya pun sedang digali saat ini. Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan demikian kita semakin semangat dan semakin termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.